Saya mau saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, buat sesuatu. Apa yang saudara sudah buat kepada tetangga saudara? Apakah tetangga saudara rasa bahwa di lingkungan itu ada orang Kristen dan dia rasakan bedanya? Atau orang tidak pernah tahu kalau saudara itu orang Kristen? Karena saudara tidak pernah buat sesuatu kepada orang yang ada di sekitar saudara. Saudara lihat ada tetangga enggak? Ada Pak. Tapi hatimu tidak pernah tergerak. Saudaranya lewat-lewat saja begitu. Persis seperti orang Lewi dan imam itu. Lihat, lewat. Lihat, lewat. Tapi saudara dan saya sering menyanyi, beriku hati-hati seperti Yesus yang mengasihi orang lain. Setelah nyanyi, pulang apa? Tidak usah jauh-jauh, mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Apakah benar saudara dan saya mengaplikasikan firman mulai dari dalam rumah? Bagaimana hubungan suami dan istri? Apa yang terjadi di rumah? Pagi sampai malam. Apa yang terjadi hubungan orang tua dan anak? Saya dari Timor ya. Orang tua di Timor sering bilang anak, kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu mau dapat pasal 1 ayat 5. Saudara tahu pasal 1 ayat 5? Pasal 1 ayat 5. Karena orang Kristen dia pakai Alkitab. Mau dapat pasal 1 ayat 5. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita? Oh, bapak-bapak jangan pulang bawa ini ya. Khotbah tadi apa? Pasal 1 ayat 5. Itu yang diingat. Bukan maksud saya itu ya. Siapakah sesama saudara? Mereka yang sedang mencari-cari di manakah damai itu? Di manakah keselamatan itu? Mereka yang sedang melakukan yang baik supaya masuk surga. Berapa orang dari antara mereka sudah dengar Yesus dari saudara? Salah. Pertanyaan saya salah. Berapa banyak orang yang sudah melihat Yesus di dalam tingkah laku dan hidup saudara setiap hari? Saya mungkin sudah pernah cerita di sini, tapi saya kemudian beli filmnya. Pay It Forward. Bukan pay it back, pay it forward. Itu film bagus sekali. Saya saking senangnya di Filipina saya cari film itu sampai saya dapat. Saya nonton, waduh memang luar biasa. Bagaimana supaya kita bisa merubah dunia ini? Mulai dari siapa? Dari kita sendiri. Kemudian kita mulai dengan orang yang paling dekat. Do something for him. Buat sesuatu untuk orang yang baik. Setelah orang itu menerima apa yang baik, mungkin dia akan bertanya, kenapa kamu buat baik ini? Katakan sama dia, teruskan kebaikan ini. Loh, kalau ini kebaikan itu diteruskan, berlanjut. Itu film itu mulai dari rumah, anak 8 tahun. Umur 12 tahun dia meninggal karena ditusuk. Sedih sekali endingnya, memang sad ending. Karena di akhirnya dia ditusuk teman, oleh karena dia mau melerai teman, dia mati. Waktu setelah pemakaman, malamnya mamanya kaget. Begitu lihat dari jendela, begitu banyak lilin dan bunga. Orang-orang tetangga pada berdatangan. Mengapa? Ternyata anak ini mulai melakukannya kepada dirinya, mamanya dan tetangganya. Di sekolah gurunya bertanya, bagaimana cara kamu merubah dunia ini? Dia bilang, saya angkat tangan dan dia maju ke depan, dia bilang begini, caranya begini. Saya akan buat baik kepada 1 orang ini, 3 orang. Kemudian kepada 3 orang saya suruh buat baik kepada 3 orang berikutnya dan seterusnya. Setelah dia bicara begitu, dia enggak teori. Dia naik sepeda dan dia pergi ke lingkungannya. Ada orang homeless yang lagi duduk makan di situ. Makan apa? Sampah. Dia dekati orang itu, dia bawa ke rumah. Dia bilang mamanya, mak boleh enggak temanku tidur di sini? Mamanya pemabuk. Dia lagi mabuk, mamanya bilang iya boleh. Orang itu tidur di rumah. Dia kasih makan, dikasih mandi, kasih minum susu. Pokoknya semua dia buat baik. Ternyata dari orang ini kemudian dia lanjut kepada yang lain. Menular.
Saudara, tidak usah banyak orang, mulai dari satu orang. Tapi kepada orang itu kita bilang, saya buat ini karena saya mencintai Anda, Yesus juga mencintai saudara. Tolong lanjutkan ini kepada orang yang lain. Dan seterusnya. Saudara, ternyata penginjilan lewat tindakan nyata berbicara lebih kuat daripada lewat kata-kata. Bukankah kadang-kadang lewat kata-kata yang terjadi justru diskusi dan debat. Berdebat. Tapi dengan perbuatan cukup.